Secara umum, pertumbuhan kredit Bank Bubble menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya kalau kita lihat terutama segmen korporasi, year on year sampai dengan Juni 2022 itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya, sekitar 30%. Nah, kalau year to date dari Januari sampai dengan Juni itu menunjukkan pertumbuhan kurang lebih 10%, Mbak Neke. Baik, faktor-faktor apa yang menjadi faktor utama peningkatan demand kredit di Sumsel Bubble? Secara umum saya rasa semua melihat bahwa keberhasilan kita semua ya bisa melalui COVID itu sebetulnya satu pemicu yang utama dari segala pertumbuhan ekonomi yang hampir ada di setiap sektor. Jadi kita semua bersyukur ya 2022 ini hampir semua sektor sudah bergerak ya, terutama disebabkan karena ya yang paling utama adalah selesainya kita melewati masa COVID itu, Mbak Neke. Baik, sektor apa yang pemulihannya paling signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya? Kalau di Bank Sumsel Bubble kebetulan sektor yang sangat bertumbuh ya, artinya di antara berbagai sektor itu adalah pertanian. Ya, pertanian dalam arti luas. Kalau dari sisi korporasi, pertanian ini terutama pertanian di sisi misalnya perkebunan sawit ya, kemudian perkebunan gula, ya, pabrik sampai ke pabrik gula. Tetapi pertanian dari sisi yang lain, dari sisi petaninya itu juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi, cukup tinggi. Jadi seperti misalnya para petani ya, mereka sudah mulai bertanam padi, bertanam jagung, ya, atau komoditas-komoditas lain yang memang cukup baik. Nah ini sebetulnya yang membantu atau menopang pertumbuhan kredit di Bank Sumsel Bubble. Demikian, Mbak Neke. Baik, kalau sektor yang pemulihannya paling lambat? Kalau pemulihannya paling lambat, sebetulnya portofolio kita ini cukup banyak juga di infrastruktur ya. Infrastruktur seperti jalan tol ya. Nah ini sebetulnya 2 tahun semenjak COVID ini kan masuk ke proses restruct. Nah ini sebetulnya sudah berjalan dengan baik ya, tapi kita masih sesuai dengan pola restruct-nya. Tapi mungkin saya rasa setelah ini berjalan dengan baik, perekonomian juga membaik, harusnya sudah menjadi kembali ke awal seperti itu. Baik, Pak Antonius, tadi Anda katakan yang paling bertumbuhnya pesat ini adalah sektor pertanian atau perkebunan. Lalu tantangan apa atau peluang apa yang mungkin bisa dihadapi ya ke depannya, terutama di sisa 2022 ini? Kalau kita lihat, memang banyak hal yang kita lihat, seperti misalnya kita bilang kelapa sawit ya, kan isu harga kelapa sawit terutama di sisi petani gitu ya, yang menurun begitu tajam gitu ya, kemudian kita tidak bisa supply, tidak bisa diterima oleh pabrik gitu. Ini yang terus menjadi PR kita semua gitu, terutama kalau kita bicara mengenai portofolio di Bank Sumsel, itu yang kita harus kita cermati. Walaupun kita lihat bahwa prospek ke depan, karena prospek daripada pertanian atau perkebunan yang menyangkut sektor-sektor yang menguasai hajat hidup lah, artinya kebutuhan premier dari para masyarakat, harusnya secara jangka panjang itu tetap menjadi sektor yang menjadi andalan atau mempunyai prospek yang baik, seperti itu, Mbak Neke. Baik, meskipun prospeknya baik, kalau kita lihat ini harganya secara global sebenarnya CPO ini masih terus turun begitu. Pak, lalu apakah ini juga menciptakan kekhawatiran kalau mungkin nanti NPL-nya justru akan naik? Betul, dari sisi data global seperti itu. Tetapi kami lihat bahwa beberapa perusahaan kelapa sawit yang kita kelola, dari sisi kemampuan membayar, mereka masih on the track. Artinya semua kewajiban itu bisa dilakukan atau dibayar dengan baik. Nah, memang kita bicarakan sekarang adalah jangka pendeknya seperti apa dan jangka panjangnya seperti apa. Walaupun mungkin sekarang ini ada fluktuasi harga dan lain-lain di jangka pendek, tapi kalau kita tarik lebih panjang secara jangka panjang, ya, terutama kita bicara kelapa sawit, ini prospeknya kami melihat cukup baik. Terutama kelapa sawit ini kan produk turunannya sangat banyak. Jadi demand terhadap turunan kelapa sawit ini kan akan semakin meningkat, ya.
Nah, kemudian kalau kita tarik ke depannya, tentunya dari sisi petaninya pun akan terkoreksi lah, ya. Walaupun mungkin sekarang belum, tapi kita lihat bahwa sudah mulai ada peningkatan atau menuju kepada harga-harga terbaik pada saat ya katakanlah 1 tahun lalu atau 6 bulan lalu lah, kurang lebih seperti itu, Mbak Neke. Baik, bagaimana dengan di subsektor non perkebunan atau non pertanian? Seperti apa peluang dan tantangan yang akan dihadapi di sisa 2022 ini? Beberapa komoditi ya yang non perkebunan kita juga masuk ya. Artinya kembali lagi walaupun dia non perkebunan seperti misalnya saya sampaikan adalah sektor-sektor utilitas ya. Utilitas yang sebetulnya utilitas ini kan sebagai kebutuhan primer juga dari masyarakat seperti misalnya penyediaan air minum, penyediaan listrik, alat-alat komunikasi atau sarana komunikasi itu kami lihat sebagai satu kebutuhan primer dari masyarakat ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa prospek terhadap sektor-sektor tersebut cukup tinggi juga ya. Termasuk juga sektor-sektor kalau kita bilang misalnya komoditi pertambangan ya, pertambangan yang kemudian digunakan untuk sektor-sektor yang mendukung masyarakat secara luas. Nah, ini menjadi pemikiran Bang Sumsel Babel juga untuk kita bisa masuk dan kemudian growth di sisi itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Neke. Baik sekali.